Cara bikin Bunny Mesh dari Five Nights at Freddy. Di sini gue bikin bukan yang versi animatroniknya, tapi di sini tuh yang versi pesta ulang tahunnya itu. Jadi yang dipakai sama anak-anak kecil itu tuh topeng yang kayak ini, yang cuma kayak ibaratnya apa ya, saya nggak full sampai ke belakang-belakang gitu. Mirip sama topeng pesta ulang tahun. Di sini gue ngebikin tuh langsung bikin patternnya sendiri. Ya gue jadi kayak gini. Awalnya gue gambar sendiri patternnya di kertas. Gue sketsa kayak kira-kira gimana sambil ngeliat referensi aslinya kayak gimana. Gue sketsa kayak matanya ada di sini, hidung ada di sini. Nah itu gue kayak animatroniknya itu simple, jadi gue tinggal ngikutin aja gitu, ngikutin bulatnya kayak gimana, dan ya pokoknya ngikutin sesuai bentuknya. Gue di kertas gitu, gue itu ngebikin kayak outline-nya kayak gimana sih bentuknya, mau segede apa. Nah ini gue coba di kertas, gue sketsa di kertas dan coba di muka gini muat gitu kan. Nah ini ukurannya sekitar segini supaya potong-potongnya rapi, itu gue lipet. Jadi sebenarnya yang dibutuhin juga setengah sih, karena kan simetrikal ya. Dari gambarnya ini yang dibutuhin kan simetrikal. Nah yang gue gambar sebenarnya yang paling penting sih cuma setengah, dan gue gambar dua-duanya gitu supaya kira-kira aja gitu, supaya simetrikal. Jadinya gue lipet setengah kertasnya, baru gue potong sesuai apa yang tadi gue gambar. Ini outline-nya kayak gini, dari setengah terus gue buka kayak gini. Setelah gue gambar pakai pensil, gue potong pakai gunting bagian luarnya, karena kan lebih gampang gunting ya. Terus baru yang bagian dalamnya ini, matanya ini gue pakai cutter, tapi karena lebih gampang pakai gunting, jadi cutter tuh untuk di bagian awalnya aja, jadi untuk ngebuka gambarnya ini supaya lebih gampang lah ibaratnya. Habis itu gue gunting bulatannya ini. Nah jadi gini kan udah jelas kayak ukurannya segini. Terus gue sesuaiin lagi bagian mana yang mau supaya kelihatan lebih timbul. Jadi tuh ini patternnya tuh gue copy ke kertas lagi, jadi ada banyak ya. Yang gue gambar itu cuma satu, tapi ini gue salin ulang terus jadi kayak gini. Terus baru ininya kayak gue potongnya segini, terus gue salin ulang, terus gue kayak gini. Karena gue rencananya tuh bakal bikin lebih dari satu, emang pengen bikin lebih dari satu lah. Jadi kayak gini, gue ngemisahin antara bagian mukanya sama bagian rahang. Nah ini supaya kelihatan lebih timbul ya, dan rahangnya itu lebih di bawah, karena kan gue mau semirip mungkin sama animatronik tapi secara kayak 2D gitu sih. Di sini gue nyisain kayak gue di pattern yang ini gue ngelebihin bagian yang bakal ditempelnya, jadi itu dibikin lebih lah pokoknya intinya supaya nempelnya tuh enak gitu. Nah di situ gue bikin sisanya kayak bibirnya, terus gue bikin pattern hidungnya gitu, bulatan kecil di atasnya ini. Pokoknya gue bikin pattern ininya kayak kira-kira segini. Nah itu gue bikin patternnya, karena ini gue misahin bagian timbulnya, jadi patternnya tuh terpisah-pisah semua. Di sini tuh antara Bonnie sama Freddy tuh bentuknya nggak beda jauh ya. Gue juga bikin pattern nambahin untuk Freddy-nya ini. Kalau di Bonnie kan ini pakai kupingnya panjang. Bonnie ini kupingnya panjang, jadi gue bikin pattern kupingnya ini satu doang karena simetrikal juga ya. Jadi kayak gue tinggal balik doang aja dari gini. Nih kayak ini gini, dibalik ini. Mungkin bedanya Bonnie sama Freddy kan, kalau Bonnie kupingnya panjang, kalau Freddy itu kupingnya bulat di samping, terus dia pakai topi. Jadi misalnya cuma kayak gitu sih. Misalkan kalau gue mau bikin Freddy, gue tinggal bikin sambungannya kayak gitu doang aja. Pola yang gue bakal pakai untuk disalin ke Eva Foam. Lanjutnya gue ke Eva Foam. Sini gue pakai Eva Foamnya tuh yang kepadatannya tuh rendah, jadi gampang dipotongnya, pakai gunting pun juga bisa dipotong. Tapi misalkan kalau mau pakai cutter juga nggak masalah. Pattern yang udah gue bikin gue salin ke Eva Foam. Gue pakai spidol putih karena Eva Foam gue warna hitam. Ya biar gampang kelihatannya ya pakai yang putih. Nah di situ gue misahin ya, gue jarakin dikit karena tuh ada garis potongnya ya. Jadi di putih ini gue usahain potongnya tuh di dalam garisnya ini, dan sesuaiin aja kayak apa yang udah di pattern yang tadi udah dibikin. Itu gue potong semuanya lah. Nah di bagian mata ini mungkin kalau yang lain pakai gunting gampang ya, kayak bagian luarnya ini. Cuman kalau bagian mata ini kan bolong, gue potong pakai cutter. Nah ini mungkin karena cutter gue kurang tajam, jadi kayak berakar gitu ya. Itu sudah bisa dirapiin nanti juga. Cutter kurang tajam itu bisa ganti cutter atau diasah juga bisa, atau dipatahin gitu, cutter dipatahin terus pakai yang bawahnya. Cuma di sini karena biar cepet ya, jadi gue biar langsung aja gitu. Ketika semua partnya udah dipotong, sebelum gue lem semua bagiannya, ini tuh gue panasin dulu. Gue tuh pengen ngebentuk karakter ini biar nggak terlalu flat banget, biar ada kayak dimensinya dikit. Ini tuh gue panasin pakai heat gun kayak gini ya. Misalkan kalau kalian nggak punya heat gun, itu kalian bisa pakai lilin atau api gitu, kompor, bisa pokoknya apapun yang bisa bikin panas. Itu buat ngebentuk topengnya ini gue panasin, terus gue bentuk rada cek
cekung dikit gitu ya, ada cekung gitu supaya apa ya, cembung keluar gitu, jadi kelihatan timbul gitu ya, kelihatan nggak flat di bagian mulutnya juga, bagian kuping terutama ya, karena kupingnya ini kan karena kalau berdiri doang terlalu biasa ya, jadi gua salah satunya ini tuh dibikin turun kayak gini, ini kan dibikin turun yang sini, tapi dua-duanya itu gue bikin kayak cembung supaya kelihatan kayak cekung gini, supaya dimensinya itu kayak kelihatan gitu. Habis itu baru prosesnya itu dilem. Gua di sini pakai 2 lem ya, jadi lem power glue gitu, pokoknya lem yang langsung kering gitu, sama lem tembak. Di sini karena macam power glue itu cepet ya, keringnya cepet, jadi enak untuk di awal. Nah, gua naruh lemnya gampang dan itu kan kayak ngalir langsung kering gitu. Nah, jadi enak buat kayak gitu sih. Tapi sebenarnya misalkan kalau kalian mau pakai lem kuning atau apa tuh nggak masalah sih. Di sini gua pakai lem power glue karena biar gampang aja sih gitu dan biar cepet. Itu gua lanjut pakai lem tembak. Di sini gua lem tembak makanya tuh untuk nguatin lem sebelumnya ya. Kayak di sini gue ikatannya tuh gue pakein staples gitu biar nempelnya lebih kuat. Kalau cuma power glue doang kan kayak nempelnya ujung umpannya doang. Nah ini biar sampai ke dalam gue gitu. Jadi gue staples, gue power glue, habis itu gue lem tembak. Jadi biar ada kekuatannya gitu. Jadi menariknya tuh bukan kayak ujungnya doang aja. Dan ini juga di lem tembaknya buat menguatin kayak dari atasnya juga. Lem tembaknya ini tuh untuk memperkuat supaya bisa nggak gampang ketarik lah ibarat kayak bagian talinya. Di sini gue juga talinya pakai pita warna hitam ya. Ini juga di bagian apa mulut, mata. Nah di mata ini kan cukup rentan ya, karena kan nempelnya kan ujung atasnya doang, nggak atas bawahnya. Ini kan gue biarin supaya bisa untuk melihat. Jadi gue ngelem untuk memperkuat ininya, dan ini juga di bagian kupingnya. Ini juga untuk memperkuat, gue tambahin lem tembaknya. Selain buat memperkuat lemnya juga, gue di sini tuh ngebikin area-area yang timbul kayak ini di bola matanya, di pupilnya apa sih, pokoknya bagian matanya ini tuh gue pakai lem tembak biar timbul bulat gitu. Terus di hidungnya juga biar ada kayak teksturnya gitu, dan di giginya juga ini kan supaya kelihatan timbul, gue pakein lem tembak. Gue yang tadi patternnya gue tambahin gambar lagi di Eva Koma, taruh lem tembaknya di atas yang pattern yang gue gambar sebelumnya. Nah ini jadi giginya gitu. Di kupingnya juga gue jadiin tambahin patternnya supaya kelihatan ada dimensinya, dimana bagian kupingnya itu kayak ada kepisahnya gitu. Habis itu tinggal nunggu kering doang aja. Habis nunggu kering ya langsung gua cat. Biasanya orang-orang tuh kalau ngecat dilapisin pakai kayak aquaproof atau primer yang di awal. Cuma karena gua pakai cat akrilik yang gua gambar pakai kuat gitu, karena hasilnya juga akan sama kayak gua pakai primer di awal. Jadi gua langsung aja bikin ininya itu langsung nempel ke sininya pakai cat akrilik langsung. Di sini gua lebih seneng nyampur warna ya. Jadi kalau orang-orang ada yang suka warna pilok, nyari warna pilok yang sesuai banget, terus udah tinggal dipilok. Cuman di sini gue pakai cat akrilik karena gue lebih suka nyampur warna dan bisa lebih bebas aja gitu warnanya. Kalau misalkan pilok kan nggak bisa nyampur warna ya, jadi langsung spray gitu aja. Kalau cat akrilik nyampur warnanya lebih enak sih, kayak ya tinggal ngambil dikit terus dicampurin, diratain, udah. Boni itu kan kayak biru keunguan ya. Di sini gue campurin warna merah sama biru, ya gue campurin gitu. Di sini gue juga bikinnya berlayer-layer ya, supaya kan ini cuma hitam doang, jadi supaya lebih berwarna lah. Jadi warnanya tuh nggak flat, jadi lebih berwarna. Gue berlayer-layer. Di sini awalnya gue pakai yang gelap dulu ya, biru keunguan yang gelap gini di awal, di coat awal. Tapi ada beberapa bagian yang nggak gue cat gitu, karena gue mau ngecat itu jadi warna yang biru lebih terang. Jadi ini lebih kayak di bagian mulutnya ini, bibir sama kuping-kuping ininya. Di sini gue berkali-kali ya, oh ini warnanya kurang kayak gini, gue campur warna lagi, gue sesuaiin lagi. Terus gue bikin ada kayak bayangannya dikit, gue tambahin berlayer-layer lah ibaratnya. Terus misalkan kayak nggak sengaja kecoret, nggak usah khawatir, itu bisa diambil yang warna yang tadi terus ditimbun lagi. Nah kayak gitu prosesnya sih, semuanya kayak gitu ya. Kalian bisa kayak mungkin dari warna terang dulu, cuma karena gue terlanjur nyampur warnanya yang gelap dulu, jadi ya udah gue ngikutin apa yang gue udah campur warnanya. Putih itu tuh kayak terakhir tuh, karena putih kan gue nggak perlu nyampur warna ya, jadi terakhir kayak di mata sama gigi ini terakhir. Warnanya kan kayak kalau cuma flat gitu doang kan kayak terlalu boring ya, supaya kelihatan kalau ini tuh kayak kepisah gitu. Itu ada bagian yang gue gelapin, ada bagian yang gue terangin gitu, kurang lebih kayak gini ya. Nextnya kita bakal bikin sisanya, Freddy, Foxy, Cika gitu. Tapi ini cara bikin topeng Boni. Kalian mungkin bisa bikin dengan cara lain, dari kardus lah atau di 3D print, but this is how I created it. Thank you.